Renungan Kefas. Bertekun dengan sehati dalam doa. Ayat Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Kitab Kisah Para Rasul adalah kelanjutan dari Injil Lukas, dan yang menulisnya juga adalah orang yang sama. Dengan kedatangan dan kenaikannya, Tuhan Yesus menjadi satu persona yang ajaib. Dia menjadi satu persona yang ilahi dan insani, Allah pencipta dan manusia, makhluk ciptaan. Kenaikan Tuhan bukanlah akhir dari aktivitasnya. Sebaliknya, itu adalah permulaannya ke dalam aktivitas yang lebih jauh lagi, ministrinya yang surgawi. Murid-murid kembali ke Yerusalem untuk memegang perkataan Tuhan dalam Lukas pasal 24 ayat 49 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, supaya mereka dapat menerima roh kuasa secara ekonomikal sebagaimana dijanjikan oleh Bapa. Mereka semua adalah orang-orang Galilea. Bagi mereka, tinggal di Yerusalem lebih-lebih di bawah ancaman pemimpin-pemimpin Yahudi. Berarti mereka mempertaruhkan hidup mereka. Sebelum kematian Tuhan, murid-murid tidak berminat mendoakan perkara rohani. Sebaliknya, mereka mempertengkarkan siapa di antara mereka yang dianggap terbesar. Tetapi setelah kebangkitan dan kenaikan Tuhan, keadaan rohani mereka berubah secara drastis. Meskipun hari Pentakosta belum tiba, dan mereka belum menerima pencurahan roh kuasa secara ekonomikal, namun mereka tidak lagi saling bertengkar atau berebutan. Sebaliknya, mereka berbeban untuk berdoa dengan tekun dan sehati. Sobat Kefas, ini adalah tanda dan bukti yang kuat bahwa mereka telah menerima roh hayat yang berhuni di dalam secara esensial pada hari kebangkitan Tuhan. Ini juga bukti bahwa mereka telah dikuatkan dalam ekonomi perjanjian baru Allah oleh penglihatan akan kenaikan Tuhan. Terang hari ini, 1. Perlu belajar mendoakan perkara rohani, bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, melainkan berdoa bagi kepentingan Tuhan. 2. Perubahan dalam hidup kita bukan tergantung pada memperbaiki diri secara luaran, tetapi perubahan yang kita alami seharusnya berasal dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Poin doa, berdoa supaya kita mengalami khasiat dari kematian dan kenaikan Tuhan, adanya perubahan dari dalam diri kita.